Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik. adik-adik. Iya, kita ketemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu online. Iya, Bang Supri sangat senang sekali adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggunya masih tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tes dulu nih ya sekolah minggu ya Bang dan kakak ya. Boleh Bang. Yuk, anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, iya. Kalau udah yel-yelnya semangat, harus terus dilakukan ya. Betul, Anak Bang. sekolah minggu tuh harus Semangat. berakar, bertumbuh dan berbuah. Iya, tidak bertumbuhnya harus ke atas ya, nggak ke samping Bang Tomo. Kayak Bang Supri dong. Iya. Oke adik-adik sudah siap ya memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mau berfellowship dulu nih biar supaya rileks. Kita mau nyanyi lagu Satukanlah hati kami supaya Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Ayo Kakak Grace silakan. Yuk adik-adik semuanya berdiri dengan semangat kita nyanyi, kita puji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Mana suaranya satukanlah hati kami. Hati kami memuji dan menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakanlah dari kasih yang ada kami semua. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih semangat lagi, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Bertindak kasih di antara kami. Keluarga kerajaan. Bergandengan tangan ya, semuanya bareng-bareng bergandengan tangan. Dengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Bertindak kasih di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Yang namanya satu keluarga kerajaan Allah itu harus saling mengasihi ya kakak. Iya, Ya, Bang. Bang, ya. Iya, kakak sekolah minggu sangat rindu kita semua anak sekolah minggu, khususnya sekolah minggu AKBP Semper harus saling mengasihi karena kita percaya bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Oke adik-adik, saat ini tentunya sudah semakin semangat dong kita mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan senang kita sembah, Tuhan senang kita puji. Mari sama-sama kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan ria. Adik-adik, Bang Supri ajak untuk berdiri, kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Kami Puji dengan Ria. Kami
surga yang abadi, di sinarmu menyerah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baik, saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan dosa kita. Kita percaya kalau kita mau mengaku dosa kita, pasti Tuhan akan mengampuni. Mari kita bawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali kita mendukakan hati sesama, mendukakan orang tua, bahkan terlebih mendukakan hati Tuhan. Mari adik-adik, Bang Supri ajak kita mau mengaku dosa kita dengan bernyanyi lagu buku ND nomor 683, Di Hadapan-Mu Yesus. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korin pasal 13 ayat 5. Amang harap untuk anak-anak kami yang di rumah agar membuka Alkitabnya masing-masing, kita nanti membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5, kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
serta menimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, saat ini kita akan memasuki pengakuan iman Rasul kita. Kita mau mengakui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang percaya. Karena Tuhan senang melihat orang-orang yang mau mengakui iman kepercayaannya. Sebagaimana yang diucapkan pada anak-anak seluruh dunia. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita mau angkat pujian lagu Saya Mau Iring Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik, kita mau masuk di dalam doa syafaat kita. Kita percaya bahwa setiap permasalahan pergumulan pasti bisa dihadapi dengan berdoa. Berdoa itu adalah berbicara sama Tuhan, menyerahkan segala permasalahan. Saat ini kita mau berdoa bersama-sama dengan adik-adik kita. Mari adik-adik di rumah lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh berkenan kembali mengikuti ibadah online. Kami berterima kasih juga Bapak atas permintaan Tuhan dari kami istirahat malam hari tadi. Kepada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama boleh berkumpul dan bersekutu di rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Bapak, mengangkat pokok-pokok doa kami saat ini Tuhan Yesus. Terlebih khusus kami mau berdoa untuk bencana alam dan cuaca yang terjadi di Indonesia saat ini Tuhan Yesus. Banyak sekali bencana alam dan cuaca yang tidak menentu Tuhan Yesus yang terjadi di Indonesia. Biarlah Bapak dari semua cuaca dan bencana alam yang terjadi, Tuhan Yesus tetap melindungi kami dan terus melindungi kami Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Bapa. Terlebih daripada itu Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa, perbuatan yang mungkin yang melukai hati Tuhan. Yang mungkin juga Tuhan Yesus kami tidak sengaja merusak alam ataupun tidak Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang Bapa atas segala kesalahan yang kami perbuat. Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami yang mungkin jauh dari sempurna Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau sertai dan menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kami juga mau membawa semua ibadah kami pada hari ini, biar Tuhan Yesus ibadah kami pada hari ini berkenan di mata Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa yang jauh dari sempurna. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan penuh ucapan syukur. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami lalui pagi ini. Tuhan Yesus, di sini kami ingin berdoa untuk terkhususnya pemerintah yang telah menyiapkan vaksin untuk COVID-19. Biarlah Tuhan, vaksin tersebut bisa diperoleh dan bisa diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, dan mereka boleh mendapatkan vaksin secara merata, sehingga vaksin tersebut Tuhan bisa menjaga kekebalan tubuh dari setiap masyarakat khususnya Indonesia, dan berikan juga kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut Tuhan tidak membahayakan tetapi memberikan kekebalan dalam tubuhnya. Dan begitu juga untuk setiap penelitian untuk vaksin ini Tuhan, biarlah penelitian tersebut dapat memperkuat Tuhan dan memperbagus setiap fungsi dari vaksin tersebut. Bapa di surga, inilah doa dan firman kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan Bapa yang bersyukur. baik, mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 mendatang. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk pendidikan kami di Indonesia. Engkau tahu Tuhan, akibat dari pandemi COVID-19 dengan terpaksa anak-anak yang ada di Indonesia, bahkan adik-adik sekolah yang kami juga Tuhan, harus merasakan selama 1 tahun lebih mereka melaksanakan sekolah dan rumah mereka masing-masing. Mereka belajar secara online ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapak, mungkin banyak kendala yang adik-adik kami hadapi ketika mereka belajar dari rumah. Banyak kendala yang dihadapi orang tua, bahkan guru, ketika mereka harus menyesuaikan pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran secara daring. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan ini di sepanjang 1 tahun lebih ini Bapak. Adik-adik kami boleh mengikuti pembelajaran mereka secara online. Tuhan, Engkau juga tahu ya Bapak bahwa di waktu yang akan datang di tahun ajaran baru di tahun ini Tuhan, pemerintah kami berencana untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, yaitu pembelajaran agar anak-anak yang bersekolah mereka boleh melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing seperti sedia kala. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap
rencana ini, biarlah setiap apa yang direncanakan oleh pemerintah kami, mereka boleh berhikmat ya Bapak, dan mereka boleh melakukan yang terbaik. Biarlah setiap sekolah-sekolah ketika nanti dilaksanakannya pelaksanaan tatap muka boleh menjalankan dengan baik, boleh menjalankan sesuai protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Tuhan yang boleh memberkati sistem pendidikan kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap sekolah, guru-guru, siswa, bahkan setiap apapun yang ada di lingkungan sekolah tersebut, baik dari fasilitas maupun SDM-nya, kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati sehingga program ini boleh terlaksana dengan baik, dan juga setiap rencana yang boleh direncanakan oleh pemerintah kami Tuhan, Tuhan yang boleh terus bekerja. Tetapi ya Bapak, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kami, khusus dalam diri kami ya Tuhan. Ajar kami, baik guru-guru, siswa, pemerintah, bahkan orang tua, agar boleh sama-sama terlibat dan bertanggung jawab, bekerja sama, sehingga proses pembelajaran boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya Bapak bahwa Tuhan akan menjadikan pendidikan kami Indonesia menjadi pendidikan yang tidak hanya tingkat secara akademis, tetapi boleh berkarakter dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah setiap rencana dari pemerintah kami yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, Tuhan yang boleh berkati, dan biar Tuhan hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua doa dan permohonan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Wah, saatnya yang ditunggu-tunggu nih kakak abang. Dalam ibadah sekolah minggu tentu kita harus diisi ya. Seperti tanaman. Kita ibarat seperti tanaman yang harus disiram terus, dipupuk. Supaya kita bertumbuh. Seperti yel-yel kita sekolah minggu ya. Bisa bertumbuh. Kita siapkan hati kita buka hati kita yang lebar-lebar. Telinga kita buka, kita siapkan. Karena kita siap mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu dulu nih, lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita tahu burung pipit yang kecil itu dipelihara sama Tuhan. Taunya dari mana? Tentunya dari Alkitab ya. Kita bisa tahu, kita bisa bertumbuh dari Alkitab. Begitupun juga dengan diri kita yang lebih dikasihi Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dengan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil dan ditambah nanti ayat 2 ya, bunga bakung di taman. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 129 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sekarang kita persiapkan Alkitab kita biar kita bisa sama-sama untuk membacanya. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita sama-sama membaca ya Dek. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan,
dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak sih lihat anak panah? Nah, coba kita lihat di gambar. Seperti itulah anak panah. Dan kalau kita memanah, kira-kira yang pertama yang ada di benak kita apa? Untuk apa itu anak panah? Coba kita perhatikan. Ada yang tahu, Dek, untuk apa anak panah? Ya, anak panah itu yang pertama sekali kita harus tahu sasarannya. Kalau ada anak panah, kita tahu apa sasarannya. Untuk apa itu dibuat? Coba deh, perhatikan dulu gambarnya. Di situ jelas ada sasaran, ada titik-titik yang harus dikenai oleh anak panah itu. Nah, sekarang sesudah tahu sasarannya, apa kemudian yang harus dilakukan? Anak panah itu harus dibidikkan. Nah, lihat itu. Seperti orang yang sedang membidik anak panahnya untuk mengenai sasaran yang ada di depan. Adik-adik, demikianlah kita. Kita ini adalah anak-anak panah dan Tuhanlah pemanahnya. Itu tadi yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat yang kita baca. Jadi adik-adik adalah anak panah Tuhan. Coba kita sama-sama mengatakan, aku adalah anak panah Tuhan. Sekali lagi, aku adalah anak panah Tuhan. Anak panah yang hendak Tuhan panahkan untuk menghalau musuh kita. Yaitu apa? Iblis, setan. Segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah musuh kita. Dan itu harus dipanah agar musuh-musuh itu pergi menjauhi kita. Nah, bagaimana agar anak panah itu bisa berfungsi dengan baik? Coba menurut adik-adik bagaimana? Kamu perhatikan tadi anak panahnya, ujungnya itu sangat runcing. Itu artinya anak panah itu agar berfungsi dengan baik, maka ujungnya itu harus tajam. Kalau ujung panahnya tajam, tentu apabila kena musuhnya, maka musuhnya akan mati. Musuhnya akan kalah. Demikian juga kita adik-adik. Sebagai anak panah Tuhan, kita tidak boleh hidup sembarangan. Karena adik-adik mau Tuhan pakai mengalahkan musuh-musuh Tuhan. Mengalahkan kejahatan, mengalahkan kemalasan. Namun adik-adik, agar anak panah kita bisa tetap tajam, harus melewati beberapa proses. Coba ya kita perhatikan. Yang pertama tadi Inang bilang bahwa anak panah itu harus diluruskan dan harus ditajamkan. Anak panah itu harus diasah. Karena anak panah yang tidak tajam tidak akan menghasilkan apa-apa. Anak panah yang tidak tajam tidak tertusuk pada sasarannya. Bahkan bisa saja anak panah itu akan mental. Kita baru dapat berfungsi, adik-adik bisa berfungsi dengan baik dan tepat sasaran jika hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan. Tetapi tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan anak panah dalam hidup kita? Perhatikan baik-baik ya dek. Anak panah yang disebut dalam nats ini hendak menggambarkan karunia, talenta, kepintaran, kehebatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik, Inang tahu loh, di antara kalian ternyata ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar menari, ada yang pintar menggambar. Apalagi adik-adik, coba.
Ada yang pintar bercerita. Oh ya, pasti ada yang pintar main musik kan? Ada yang pintar main bola dan lain sebagainya. Banyak sekali kepintaran kalian yang Tuhan berikan. Itulah anak panah yang Tuhan berikan buat anak-anak sekolah minggu gereja kita. Tetapi semua itu sekali lagi harus dilatih dengan baik. Supaya apa? Supaya kepintaranmu, supaya talentamu, supaya kehebatanmu boleh Tuhan pakai untuk menolong, untuk membantu orang lain, untuk menghibur teman-teman kita yang susah. Dan tentu kamu menjadi sukacita buat keluarga, buat mama, papa, dan juga buat gereja kita. Itu yang pertama. Sekali lagi sebagai anak panah Tuhan, adik-adik harus tetap diasah, dilatih tentang firman Tuhan. Dan juga melatih setiap talenta dan kepintaran yang Tuhan berikan buat adik-adik. Yang kedua, agar anak panah Tuhan yaitu adik-adik sekolah minggu bisa berguna, anak panah itu harus diarahkan dengan baik. Agar bisa tetap mengenai sasaran, tidak salah sasaran. Nah, kalau salah sasaran, tentu bahaya adik-adik. Maka kamu harus mau untuk dilatih, diajar, didampingi oleh mama papa di rumah. Didampingi dan dibimbing oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Agar apa sekali lagi, agar kamu tahu apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan minta dari adik-adik. Dan pemanah itu tadi dikatakan adalah Yesus. Tuhan kita. Dia adalah pemanah yang hebat. Tetapi sekali lagi adik-adik ingatlah. Yesus adalah pemanah kita. Pahlawan dalam kehidupan kita. Tetapi inang, papa mama, kakak abang adik, dan juga kalian anak-anak sekolah minggu. Itulah anak panahnya. Jadi kita harus mengikuti yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Maka adik-adik harus tetap rendah hati, harus tetap taat. Jangan tukang lawan ya adik-adik, jangan suka ngebantah. Kita harus tunduk kepada Tuhan si pahlawan kita. Dan mau mendengarkan firman-Nya dengan baik. Nah adik-adik, sekarang kalian di rumah. Coba menurut kamu, siapa pahlawan kalian? Betul. Pahlawan adik-adik adalah mama dan papa. Kalau di sekolah siapa pahlawan kalian? Guru-gurunya. Dan kalau di gereja, kakak abang dan guru sekolah minggu lah yang menjadi pahlawan kalian. Jangan ada, sekali lagi, jangan ada yang suka melawan. Jangan ada yang malas. Bolehkah main game? Boleh-boleh saja. Tetapi harus tahu waktu. Tugasmu yang paling utama adalah belajar. Maka sebelum kamu main game harus belajar dulu, selesaikan dulu PR-nya. Selesaikan dulu tugas-tugasnya. Jangan ada yang menghabiskan waktu hanya untuk bermain saja. Kita mau Tuhan pakai, adik-adik mau Tuhan pakai untuk menghancurkan musuh-musuh Tuhan. Maka sekali lagi, jadilah anak yang kuat, yang menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Yang mengingatkan kami adalah anak-anak yang luar biasa. Bahwa anak-anak-Mu ini adalah anak-anak yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Sekarang ini kami pun hanya ingin berharap kepadamu. Berkati kami semua. Berkati papa, mama, kakak, adik dan abang. Serta keluarga kami dimanapun berada pada saat ini. Berikan kesehatan dan sukacita.
jauhkan sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhannya sudah pasti didengar ya. Dan ingat harus dilakukan ya Bang Kakak ya. Betul, Bang. Iya, firman Tuhan itu harus menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Tentunya dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita sudah tahu bahwa diri kita semakin berharga ya di hadapan Tuhan. Diri kita semakin dicintai. Seperti tadi burung pipit yang kecil. Baik, saat ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terlebih dahulu kepada kita yang baik. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan, adik-adik persembahannya bisa dititip sama mama papa nanti pada saat ke gereja atau ditransfer ya ke gereja yang ada di bawah ini rekeningnya. Itu Bang, Sama ada barcode-nya ya, iya QR barcode. Baik, pokoknya masalah persembahan gampang caranya akan kalian bisa kasih sama papa mamanya. Yang penting kalian berikan yang terbaik. Sebelum persembahan kita jalankan, kita angkat pujian lagu Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Ayo Kak. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya.